Sebagian orang berpikir, ketika menjadi seorang guru maupun dosen, maka berfokuslah terhadap pekerjaannya itu. Tidak usah nyambi pekerjaan lain termasuk berbisnis. Sekilas pendapat ini ada benarnya melihat aktivitas dari seorang dosen maupun seorang guru itu begitu padat, sehingga rasa-rasanya dengan aktivitas yang begitu padat itu, apa masih mungkin menyempatkan diri dengan aktivitas yang lainnya termasuk aktivitas bisnis. Jangan-jangan malah akan mengganggu pekerjaan utamanya dia sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru maupun dosen. Tapi perlu diingat bahwa berbisnis itu adalah hak dari siapapun. Selama Anda bisa mengatur waktu dengan baik dan bisnis Anda jalani itu adalah halal dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang, maka saya rasa tidak ada salahnya bagi seorang guru ataupun seorang dosen untuk mulai berbisnis. Jack Ma, pendiri Alibaba Group, salah satu orang terkaya di dunia dan telah beberapa kali pula masuk jajaran orang terkaya versi Forbes, itu pernah menyampaikan di dalam suatu acara World Economic Forum beberapa waktu yang lalu di Cina. Dia menyampaikan bahwa dia bisa membesarkan Alibaba sampai dikenal sebagai salah satu e-commerce terbesar di Cina, bahkan juga salah satu yang terbesar di dunia. Itu karena background dia, latar belakang dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Jack Ma menjelaskan bahwa latar belakang dia sebagai seorang guru bahasa Inggris telah mengantarkan Alibaba Group sebagai salah satu e-commerce yang diperhitungkan di dunia. Lalu apa kaitannya sebagai seorang guru bahasa Inggris atau sebagai seorang pengajar dengan keberhasilan Alibaba Group? Jack Ma menjelaskan bahwa basicnya dia sebagai seorang pengajar telah mampu mengantarkan dia untuk mengidentifikasi bakat dan memotivasi banyak orang, khususnya orang-orang di kalangan usia muda, untuk berkembang bersama Alibaba Group. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Kemampuan ini merupakan kemampuan basic yang dimiliki oleh seorang pengajar, baik itu seorang guru maupun dosen. Oke, sekarang kita bahas bisnis apa yang cocok yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu freelancer. Ini sangat cocok bagi seorang guru untuk menumpahkan segala unek-uneknya, segala isi yang ada di kepalanya ke dalam suatu tulisan berupa artikel yang kemudian bisa dibaca oleh banyak orang, baik itu yang menggunakan platform media online maupun artikel di dalam media yang berbasis offline atau media cetak seperti surat kabar, kemudian majalah, dan sebagainya. Pekerjaan ini sangat cocok bagi Anda seorang dosen maupun seorang guru untuk mengasah jiwa jurnalistiknya, jiwa jurnalismenya, rasa-rasa keingintahuan terhadap investigasi, kemudian mengidentifikasi suatu persoalan, bisa kemudian Anda tuliskan di dalam suatu artikel tersebut, yang kemudian bisa diterbitkan di dalam platform digital, platform online maupun yang sifatnya adalah offline. Dan juga Anda bisa mengasah kemampuan menulis Anda. Jika tulisan Anda bagus dan bisa diterbitkan, insya Allah ada fee yang menarik yang bisa Anda dapatkan dari sana. Yang kedua yaitu bisnis membuat les privat atau bimbel. Nah, bisnis ini tidak akan pernah ada matinya, sekalipun saat ini bisnis semacam ini sudah banyak variasinya ya. Bahkan media platform digital seperti Kuiper, kemudian Ruang Guru, Zenius, dan sebagainya ini banyak menguasai. Tapi bisnis ini tidak akan pernah mati karena sekolah masih ada dan bisnis ini masih menjadi salah satu kebutuhan bagi para siswa ataupun murid yang ingin mengupgrade ilmu atau mengupgrade kompetensinya. Dalam membuat bisnis les privat ataupun bimbel ini, Anda bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Anda di sekolah misalnya. Saya kasih sedikit bocoran bagaimana caranya agar Anda bisa berhasil dalam mendirikan bisnis les privat maupun bimbel ini. Anda amati seluk-beluk secara keseluruhan dari platform digital yang saat ini begitu berkembang dan begitu booming di masyarakat seperti Ruang Guru, kemudian Kuiper, Zenius, dan sebagainya itu. Anda pelajari secara keseluruhannya. Seperti apa administrasi mereka, seperti apa kemudian kurikulum yang mereka terapkan, sampai ke urusan detail biayanya. Anda pelajari, jangan sampai ada satupun yang tidak Anda pelajari dari platform digital ini. Ketika Anda sudah mengamati keseluruhan dari platform pendidikan berbasis digital ini, kemudian Anda investigasi, Anda identifikasi apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis edukasi berbasis digital ini. Setelah Anda identifikasi dan Anda investigasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari platform edukasi berbasis digital ini, baru kemudian Anda
isi kelemahan yang mereka miliki dengan cara Anda memodifikasinya dan jadikan modifikasi yang Anda berikan itu menjadi nilai plus bagi les privat atau bimbel yang Anda jalankan. Yang ketiga yaitu menulis buku atau menulis di blog. Bangun personal branding Anda dengan cara menulis buku maupun menulis artikel di blog. Dua-duanya dapat menghasilkan apabila Anda konsisten membuat tulisan-tulisan tersebut. Sudah saatnya bagi guru ketika Anda mengajar, Anda tidak hanya menggunakan referensi dari hasil karya orang lain, tapi Anda juga menggunakan referensi yang Anda buat sendiri. Suatu kebanggaan tentunya bagi Anda seorang guru maupun dosen jika Anda mampu menghasilkan karya tulisan Anda sendiri, baik itu melalui media blog maupun menjadi sebuah buku. Yang kemudian buku itu ketika sudah jadi, berhasil terbit dan kemudian dipasarkan di galeri-galeri besar seperti Gramedia misalnya, Toga Mas maupun Gunung Agung misalnya. Mungkin di awal tidak terlalu besar fee yang Anda dapatkan. Tetapi ada satu hal yang jangan Anda lupakan, bahwa ketika Anda berhasil menuangkan karya Anda ke dalam suatu buku ataupun tulisan-tulisan di blog, Anda telah berhasil membangun personal branding Anda. Dan membangun personal branding itu mahal nilainya. Yang keempat yaitu dengan menjadi YouTuber. Mengapa menjadi YouTuber? Data menunjukkan bahwa sepertiga pengguna internet di dunia itu mengakses YouTube. Dan YouTube sampai saat ini menjadi kanal video terbesar di dunia internet, melebihi yang lain-lain yang sudah ada seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ketika Anda memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube, Anda tidak perlu harus jadi artis atau jadi selebritis terlebih dahulu agar bisa dikenal oleh banyak orang. Misalnya Anda sebagai seorang guru matematika, Anda bisa mulai membuat video yang kemudian mengupload video tersebut ke YouTube dengan misalnya pemecahan atau solusi terhadap soal-soal matematika. Mungkin awalnya yang menonton sedikit, tapi yakinlah ketika Anda konsisten membuat video yang seperti itu, maka dengan sendirinya personal branding Anda akan meningkat. Menjadi seorang YouTuber juga tidak akan membuat waktu Anda bersama keluarga akan menjadi terganggu. Justru dengan menjadi YouTuber, Anda akan bisa berkarya dengan tanpa meninggalkan aktivitas atau kebersamaan Anda bersama keluarga Anda. Dan kemudian jika channel Anda semakin berkembang atau menanjak, maka saatnya lah bagi Anda untuk membangun tim dalam rangka mengembangkan channel YouTube Anda. Demikian beberapa bisnis yang bisa kami bagikan, yang ini sangat cocok insya Allah diterapkan bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang guru maupun juga dosen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.